Dan kita akan langsung bahas terkait dengan isu pemecatan pelatih Shin Tae-yong yang ramai di tengah publik. Banyak publik yang menyayangkan pemutusan kontrak PSSI dengan mantan pemain bola asal Korea Selatan ini. Ditambah adanya pro dan kontra dengan sosok yang belakangan disebut sebagai pengganti Shin Tae-yong. Nah, bagaimana tanggapan publik? Rekan kami Ardan Anugrah yang bertanya pada publik dalam segmen Warga Bicara akan langsung melaporkan untuk Anda. Selamat pagi Ardan, silakan dengan laporan Anda. Ya Valerie, selamat pagi. Memang di hari Senin kemarin masyarakat Indonesia digemparkan terkait dengan berita Federasi Sepak Bola Indonesia ataupun PSSI yang melakukan pemutusan hubungan kerja bersama dengan mantan pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia Shin Tae-yong. Dalam konferensi persnya kemarin, Ketum PSSI Erick Thohir sempat membeberkan beberapa alasan terkait dengan mengapa pihaknya harus memberhentikan Shin Tae-yong dari jabatan kepelatihannya. Kita akan sajikan kepada Anda berikut ini datanya pemirsa, bahwa memang secara garis besar Erick Thohir ini menyebutkan beberapa alasan terkait dengan pemutusan kontrak bersama dengan Shin Tae-yong. Yang pertama adalah implementasi strategi permainan dari Timnas Indonesia yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan komunikasi antara pelatih dan juga pemain. Dan kemarin juga Erick Thohir ini sempat menyampaikan bahwa keputusan yang diambil oleh pihaknya ini berdasarkan evaluasi dari beberapa bulan sebelumnya. Utamanya saat Indonesia berlaga melawan beberapa tim, diantaranya seperti Bahrain dan juga China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Sejak saat itu hingga hari Senin kemarin, akhirnya PSSI bulat untuk memutus kerjasama bersama dengan Shin Tae-yong. Dan melanjuti keputusan tersebut, PSSI akhirnya mulai mencari beberapa nama kandidat yang akan mengisi posisi kepelatihan dari Timnas Sepak Bola Indonesia. 3 nama yang mencuat ini diantaranya merupakan para pelatih yang berasal dari Eropa, dari negara Belanda. Yang pertama adalah Louis van Gaal, di mana secara catatan kepelatihan Louis van Gaal ini memang punya catatan baik. Ia pernah melatih Timnas Belanda, kemudian pernah melatih beberapa klub-klub besar di Eropa, diantaranya seperti Barcelona, kemudian Bayern Munchen, dan juga Manchester United. Dan nama yang kedua ini adalah Marco van Basten. Sama seperti Louis van Gaal, Marco van Basten ini juga pernah melatih Timnas Belanda, kemudian ia juga pernah melatih klub Ajax Amsterdam. Dan di jabatan terakhirnya, Marco van Basten ini merupakan direktur teknis dari FIFA di tahun 2018. Kemudian nama ketiga yang sempat disebut ini sangat kuat untuk melatih Timnas Sepak Bola Indonesia adalah Patrick Kluivert, di mana Patrick ini sebagai seorang pemain sepak bola punya nama besar yang merupakan legenda Timnas Belanda dan juga pernah memperkuat beberapa klub-klub besar lainnya. Namun secara catatan kepelatihan, Kluivert hanya mencatat beberapa pengalaman melatih seperti melatih Ajax Amsterdam U19, kemudian melatih Timnas Curaçao, dan di jabatan terakhirnya ia adalah pelatih kepala dari klub asal Turki yakni Adana Demirspor. Lalu bagaimana tanggapan dari sejumlah warga berkaitan dengan apa saja ataupun juga pendapat dari warga terkait dengan pergantian kepelatihan dari Shin Tae-yong kepada beberapa kandidat dari Belanda ini? Kita simak bersama-sama pendapat dari sejumlah warga. Ya kaget sih saya dipecat, karena gimana pun Shin Tae-yong ya prestasi. Tapi Shin Tae-yong juga ngegemesin sih, ya kan? Kadang bagus taktiknya, kadang membingungkan gitu kan. Tapi gimana pun sih dia sudah buat kita prestasi ya. Jadi saya juga bingung nih kalau dengan pelatih baru ini apa bisa ya. Apalagi kalau dari Belanda. Belanda kan di Piala Dunia juga kesulitan. Jadi ya nggak tahu juga, mungkin saya bingung juga gitu. Kalau pendapat dari akunya sih karena Shin Tae-yong diganti ini sangat disayangkan, karena kan emang performanya ini dilihat timnas yang sekarang itu bagus banget sampai orang-orang tuh notice juga sama pelatihnya gitu kan. Jadi waktu digantinya dalam keadaan masa-masa mau Piala Dunia ini disayangkan, jadi banyak yang kecewa lah gitu. Dibilang lancar atau nggak lancar, ya sebenarnya kan sama-sama dari luar negeri ya gitu. Mungkin kalau tersendat apanya internal mereka sih yang tahu. Cuman kalau dari sisi awam kita ini sama aja lah gitu kan, mau dari mana, cuman begitu ada yang bagus di saat begini dibuang atau disingkirkan begitu aja, sayang sekali. Yang belakang Kluivert itu ya, cuman kalau dari akunya tetap mengcompare-nya tetap bagusan Shin Tae-yong ya, Coach Shin Tae-yong. Ya udah, harapannya ini terakhir dengan pelatih baru Indonesia yang dari Belanda nanti.
semoga melanjutkan misinya, membawa PSSI pesepak bolaan lebih bagus lagi. Jadi tunjukin aja kalau emang lebih bagus nih keputusannya yang sekarang dibuat gitu. Jujur saya sendiri sih kecewa ya, karena kan kita kan bentar lagi akan mulai playoff di Piala Dunia. Jujur kecewa, tapi apapun keputusan dari Erick Thohir, semoga itu yang terbaik untuk timnas Indonesia. Nah, sementara ada 3 nama kandidat pelatih dari Belanda, dari Eropa gitu akan menggantikan Sintayong. Pendapatnya dari warga sendiri untuk melihat pelatih dari Belanda ini gimana? Pasti kan yang dipilih sama Erick Thohir kan dari ketiga tersebut pasti pelatih yang lebih baik di atas Sintayong. Tapi ya pokoknya ya kembali lagi, apapun keputusan Erick Thohir, semoga itu yang terbaik buat timnas Indonesia. Ya Valerie, siapapun nantinya dari ketiga calon pelatih timnas Indonesia yang akan mengisi posisi kepelatihan menggantikan dari Sintayong, tentunya ia tidak punya waktu banyak karena memasuki bulan Maret mendatang, di tanggal 20 Maret Indonesia akan kembali berhadapan melawan Australia, kemudian di tanggal 25 Maret Indonesia akan kembali melawan Bahrain, dan di tanggal 5 Juni mendatang juga akan langsung melawan China. Dan waktu yang sempit ini tentunya tidak bisa dimanfaatkan oleh posisi pelatih yang baru nanti untuk bisa bertemu dengan sejumlah pemain, dan kita akan mengetahui siapakah yang akan melatih timnas sepak bola Indonesia di hari Minggu mendatang 12 Januari 2025 dalam konferensi pers yang dilakukan oleh PSSI. Demikian Valerie, kembali kepada Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.